Orde Baru. Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai 1990. Orde Baru atau sering disebut dengan Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau sering disebut Super Semar. Pada saat itu, keadaan di Istana Jakarta sedang kacau balau dan perlu Presiden Soekarno turun tangan. Maka Presiden Soekarno mengambil tindakan dengan mengeluarkan Super Semar yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955 diadakannya sidang umum keempat MPRS dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Super Semar. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 10 tahun 1996 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Nomor 3, ketetapan MPRS nomor 12 tahun 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Yang keempat, ketetapan MPRS nomor 21 tahun 1966 tentang peninjauan kembali MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan yang kelima, ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1956 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Kebijakan ekonomi di masa Orde Baru. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Repelita yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Urusan Logistik. Swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah persyaratan utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Penataan politik di masa Orde Baru. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengembangan Super Semar telah mengeluarkan kebijakan membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. 2. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau sering disebut fusi. Partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru. Kelebihan sistem Orde Baru: sukses transmigrasi, sukses KB,
sukses memerangi buta huruf, sukses awas sembada pangan, pengangguran minimum, sukses Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem Orde Baru, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi terutama masyarakat Tionghoa, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Kritik dibungkap dan oposisi diharapkan tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan kepemimpinan atau presiden selanjutnya.